Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Bapak Randy. Beliau adalah Kapten Pilot Senior. Kita tadi sempat terputus oleh break, Pak Randy. Mengenai masalah cuaca atau jalur yang tadi Anda terangkan bahwa jalur dari Surabaya menuju Singapura adalah zona yang namanya ITCZ ya, ITCZ. Intertropical Convergence Zone. Kalau sudah tahu di bulan-bulan seperti ini memang terjadi awan-awan raksasa hingga ketinggian 50.000 kaki, kenapa kemudian jalur itu masih digunakan? Atau apa sebetulnya yang harus dilakukan di bulan-bulan ini, Pak? Karena ITCZ itu tidak fix ada di tempat situ terus. Dia bisa bergerak ke utara ataupun ke selatan. Seperti saya katakan tadi, pada bulan Januari, Februari, itu ITCZ persis di atas Pulau Jawa. Gitu. Dimana pada waktu itu intensitas hujan akan paling tinggi di Pulau Jawa. Jadi yang dilakukan adalah tetap jalur penerbangan itu tetap dibuka. Pilotnya yang di atas nanti bisa memilih mau terbang ke kiri ataupun terbang ke kanan. Tadi juga dijelaskan ada yang namanya flight plan begitu ya, ada jalur yang memang itu bagaimana, bisa dijelaskan nggak, Pak? Kemudian flight plan itu jalur dari realisasinya itu keluar begitu? Memang di atas tidak ada, sepertinya tidak ada jalan, tapi ada jalan. Namanya airway, airway. Jadi jalur udara dari Surabaya ke Singapura itu ada jalur udara tertentu. Jalur udara itu bisa berubah karena misalnya cuaca harus dirubah nih, atau bagaimana? Atau fix? Bisa. Jalur udaranya tetap, kita katakanlah, oh kita mau ke Surabaya tapi lewat Semarang. Surabaya, Semarang, motong utara. Bisa. Itu alternatif, rute alternatif. Tapi itu berupa fix, line-line itu berupa fix begitu ya? Karena dari posisi tertentu ke posisi tertentu itu ada namanya jalur udara. Jalur udara itu fix. Begitu pesawatnya terbang, dia melihat situasi yang aktual waktu itu, dia bisa menentukan, saya agak ke kiri 10 mil, 20 mil, seizin air traffic control. Boleh gitu. Oke, tapi Anda menyatakan bahwa ketika akan naik ke 38.000 kaki itu sesuai protokol ya, dari sesudah protokol. Iya. Tapi dibandingkan dengan kemudian kita analisa dengan kemudian kapasitas dan juga kemampuan dari pesawat, itu secara ini kurang mampu begitu, karena memang akan terjadi apa tadi Anda bilang hilang kendali begitu. Iya. Jadi untuk menentukan dia akan naik ataupun tetap di 32.000 kaki atau bahkan turun, itu tergantung dari keputusan dari kapten pilotnya. Dia melihat situasi yang ada, dia evaluasi, dia akan menentukan, oh saya lebih baik naik 38.000 kaki. Dengan resiko-resiko dan konsekuensi-konsekuensinya. Dengan resiko-resiko dan konsekuensinya. Kalau terbang lebih rendah, tentunya boundary atau batas minimum dan batas maksimum kecepatan itu yang kritis itu lebih lebar. Makin tinggi makin sempit ya. Karakter awan kan kalau kita ada di geografi kan ada cumulonimbus dan bla 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 begitu ya. Ada dengan ketinggian 50.000 kaki dengan gugusan seperti raksasa, apakah semakin ke atas massa dari awan ini semakin berat atau bagaimana nih, Pak? Ini kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata pesawat itu misalnya menembus awan tersebut lalu menabrak, mungkin apa konsekuensi yang terjadi? Iya. Semakin tinggi awan, itu semakin hebat turbulensinya. Jadi arus udara naik, arus udara turun. Kalau pesawat lewat dengan kecepatan katakan 800 km per jam, dia akan terdorong naik, terdorong turun. Jadi dia akan terguncang-guncang begitu. Konsekuensinya, uap air yang terbawa naik ke atas, dia akan membeku dan saling bertabrakan di ketinggian ekstrim, 40.000 kaki, 50. Mereka saling bertabrakan dan menjadi gumpalan es. Gumpalan es. Gumpalan es itu bisa di ketinggian berapa kaki itu, Pak? Bisa sampai 50.000 kaki. Ya, itu kalau katakanlah di Bandung ada hujan es, itu karena awannya itu cumulus nimbus, tapi yang towering, yang tinggi sekali 50.000 kaki. Dia waktu jatuh tidak mencair tapi masih berupa es jatuh ke bumi. Konsekuensi terbesar apa atau terburuk apa ketika pesawat menembus kondisi itu? Iya, tentunya kan butiran-butiran es itu kalau yang sebesar bola tenis masih agak lumayan. Tapi kalau lebih besar lagi katakanlah, dia menabrak masuk ke mesin, nabrak ke airframe, ke sayap, ke kaca pesawat, itu menjadi masalah. Itu tidak bisa terprediksi dengan jarak pandang kilometer tertentu atau bagaimana? Itu kita diperlengkapi dengan radar cuaca di pesawat itu. Bisa melihat ke depan sampai cukup jauh. 180 mil kita bisa lihat ke depan. Tapi biasanya paling efektif adalah 80 mil ke depan kita bisa lihat. Mungkin tidak terkecoh dengan apa bisa, kemudian? Karena kita tergantung dari radar di pesawat itu kan bisa di tilt, bisa di
belokkan ke atas atau ke bawah gitu. Radarnya kan angguk-angguk ke kiri ke kanan begitu. Dia bisa ke atas, dia bisa ke bawah. Kalau sudutnya ini kurang tepat, dia mendapatkan informasi palsu katakanlah. Dia terlalu naik ke atas, dia nggak melihat di depan tuh ada cuaca. Karena yang kena atas ya. Dia pikir selamat, tapi dia terpaksa nabrak yang di ujungnya. Baik. Ya, Baik. itu yang apa namanya? Ya, katakanlah lagi ada di SOP pesawat, ada di SOP, tapi juga dari pengalaman pilotnya. Dengan sekian derajat, dia sekian mil masih kelihatan di radar, dia kan nggak nabrak. Baik. Itu dibutuhkan skill dari pilotnya. Baik.